Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Farudin dari Prodi Manajemen P2K. Kali ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan nasional memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara, karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product. Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor, atau disebut juga dengan pendapatan domestik bruto. Merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara pada satu periode, meliputi faktor produksi milik warga negaranya sendiri maupun milik warga negara asing yang melakukan produksi di dalam negara tersebut. Kedua, produk nasional bruto atau gross national product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut, atau disebut juga dengan pendapatan nasional bruto. Merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan di luar negeri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan dalam negara tersebut. Berikutnya, produk nasional neto atau net national product. Net national product adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal, yang sering pula disebut dengan replacement. Replacement, penggantian barang atau modal atau penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat tafsiran, sehingga mungkin saja kurang tepat dan menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Kemudian pendapatan perseorangan atau personal income. Personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang
bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh, pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan atau pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah. Laba yang tidak dibagi atau sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya keperluan perusahaan dan iuran pensiun, atau iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan untuk menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, yang artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pembayaran, pajak pendapatan. Berikutnya macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara menjumlah seluruh pendapatan atau upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Berikut contoh pendekatan rumus pendekatan. Kemudian perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai sesuai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, atau bukan bahan mentah, atau barang setengah jadi. Berikut rumusnya. Kemudian ada pendekatan pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu pertama, rumah tangga atau consumption, kedua, pemerintah atau government, ketiga, pengeluaran investasi atau investment, dan yang terakhir adalah selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Perhitungan pendapatan nasional dengan konsep pendapatan nasional GNP dapat dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi, yaitu rumah tangga berupa konsumsi, perusahaan berupa investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran ekspor dan impor. Kemudian faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga.
Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran, barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Kemudian konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, atau biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Kemudian yang terakhir investasi. Investasi adalah suatu pembelanjaan pada suatu barang dan tambahan untuk persediaan. Pada dasarnya pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Contohnya, bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.